Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang graph, yaitu Graph Terminology and Special Type of Graph. Nah, pada video ini kita akan membahas 5 subtopik ini. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami basic terminology, kemudian some special types of graph, kemudian bipartite graph and matching, and new graph from old. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terminologi. Menurut definisi, di sini ada dua buah vertis atau titik, yaitu U dan V pada undirected graph, G, itu disebut sebagai adjacent atau neighbor atau tetangga jika graf G itu ada sisi E antara U dan V. Kemudian jika sisi itu saling bersisian atau indecent dengan vertis U dan V tadi, maka E itu harus menghubungkan antara U dan V. Nah, mungkin ini agak sedikit membingungkan. Supaya tidak bingung, saya coba gambarkan. Misalkan saya punya graf yang terdiri dari titik A, kemudian titik B, kemudian C, kemudian D, dan saya hubungkan seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini apa yang dimaksud sebagai adjacent atau bertetangga tadi. Nah, yang disebut sebagai adjacent atau bertetangga adalah di sini simpul A itu dia akan bertetangga dengan B dan D, ya. Nah, karena di sini ada sisi yang menghubungkannya antara kedua titik ini. Ini sebagai U tadi, ini ada V, kemudian ini U, ini V, maka ini disebut sebagai bertetangga. Nah, bagaimana yang disebut dengan incident atau bersisian? Nah, di sini kita coba lihat sisi AB, ya. Nah, sisi AB itu dia akan bersisian dengan simpul A dan B. Kemudian sisi AD itu akan bersisian dengan sisi A dan D. Nah, ini disebut sebagai bersisian. Apakah sisi AD itu bersisian dengan C? Tentu saja tidak, karena dia tidak menghubungkan antara C dengan D. Yang dihubungkan adalah A dengan D, sehingga yang bersisian itu adalah simpul A dan simpul D. Kemudian kita coba lihat ke definisi yang kedua. Sebuah himpunan tetangga dari vertex V, graf G, V, E itu didefinisikan sebagai NV, ya. Jadi jumlah neighbornya itu didefinisikan sebagai NV. Nah, jika kita punya sebuah graf A yang merupakan subset dari V, maka bisa kita notasikan sebagai NA. Sehingga untuk menghitung banyaknya vertis, kita bisa menggunakan union atau gabungan dari NV1, NV2, dan seterusnya. Kemudian definisi yang ketiga, degree dari titik dari graf yang tak berarah tadi adalah jumlah sisi yang bersisian dengan sisi tersebut. Kecuali sebuah loop, kalau loop itu dihitung memiliki degree 2, ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba lihat ke graf berikut. Nah, di sini what are degrees neighborhood of the vertex in graph G dan H? Nah, sekarang kita coba lihat degree. Degree tadi adalah yang bersisian tadi, ya, banyak sisi yang bersisian. Coba kita lihat di graf G, yang bersisian dengan titik A itu adalah F, AF, dan AB. Sehingga degree dari A itu adalah 2. Kemudian kita lihat yang B, yang bersisian dengan B itu adalah ada AB,
ada BF, dan ada BC. Sehingga di sini ada 3 ya. Sehingga degree dari B itu sama dengan, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga degree dari B itu ada 4. Ini 1, garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga, dan garis keempat. Begitu juga dengan C, ini 1, 2, 3, 4. Nah, artinya di sini degree dari B sama dengan degree dengan C, sama dengan degree dari F, yaitu 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Maka degree-nya adalah 4. Kemudian kita lihat D yang bersisian hanya 1 saja, sehingga degree-nya hanya 1. Kemudian degree dari E ada 1, 2, 3 ya. Kemudian degree dari G, karena dia berdiri sendiri maka dia tidak punya degree, maka degree-nya 0. Kemudian tadi ada N yang teorema kedua, berarti himpunan dari A itu adalah, ini A ya, himpunannya adalah B dan F. Sehingga di sini kita tulis himpunan B dan F. Kemudian NB berarti ada A, kemudian B, kemudian ada A, ada F, ada C, dan ada E. Sehingga ini dia. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga dengan graf yang H ini. Nah, graf H itu berarti degree dari A, berarti ini adalah 1, ya ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat, sehingga degree-nya 4. Coba kita lihat yang ada loop, tadi dikasih tahu bahwa kalau mengandung loop, degree-nya adalah 2, sehingga degree dari B itulah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi degree-nya ada 6 ya, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6. Sehingga degree dari B itu adalah 6. Ya. Gitu juga degree dari E ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi bisa teman-teman hitung. Begitu juga dengan NA. NA berarti ada ke B, ke D, dan ke E. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada teorema tentang degree dari vertis atau titik tadi menggunakan teorema handshaking namanya. Jadi di sini jika graf G itu dari V yaitu vertis dan E atau H itu adalah graf tidak berarah dengan MH, maka berlaku 2 kali M, di mana M itu adalah H-nya, itu sama dengan jumlahan dari degree derajat dari vertisnya. Nah, coba kita lihat ke contoh soal di sini. Berapa banyak edge atau sisi dari graf dengan vertisnya ada 10, degree-nya ada 6. Nah, sesuai yang tadi, maka 10 kali 6 adalah 60. Sesuai dengan teorema tadi, berarti 2M itu akan sama dengan 60. Sehingga banyaknya edge, yaitu ada 30. Nanti coba teman-teman buktikan apakah benar jika sebuah graf itu mempunyai 10 vertis dengan H-nya ada 30 dan degree-nya itu adalah 6. Nah, coba nanti digambarkan. Kemudian di sini jika sebuah graf mempunyai 5 vertis, berapa vertex yang berderajat 3? Nah, di sini kita kalikan 3 kali 5 adalah 15. Nah, 15 itu ganjil sehingga tidak bisa kita temukan berapa M dari H-nya. Ya, karena di sini hasilnya itu adalah ganjil. Jadi tidak berlaku teorema handshaking ini. Kemudian di sini ada degree of vertis, masih teorema lanjutannya yaitu teorema kedua. Ya, di sini sebuah graf berarah ya tidak mempunyai, berarti banyaknya simpul graf berarah yang berderajat ganjil itu selalu genap. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita coba saja gambar graf yang sederhana tadi ya. Di sini ada graf, ada A, B, C, dan D. Nah, di sini dikatakan bahwa banyaknya simpul yang berderajat ganjil itu pasti genap. Coba kita lihat di sini.
yang berderajat ganjil itu adalah ini ya, derajatnya 3, degree dari B itu adalah 3 ya, 1, 2, 3 artinya dia ganjil. Kemudian degree dari D itu juga 3 artinya dia ganjil. Ada berapa buah yang berderajat ganjil di sini? Ada 2 buah. 2 itu adalah genap, sehingga teorema ini berlaku. Ya, jadi di sini banyaknya simpul berderajat ganjil, ya, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. 2 itu genap, ya. Kemudian kita lanjut kepada dialektik graf, ya. Di sini ada namanya derajat masuk dan derajat keluar, di mana derajat masuk itu disebut sebagai in degree yang dinotasikan dengan dek. Kemudian ada tanda negatif di sini. Dek itu degree ya. Kemudian juga ada namanya out degree atau derajat keluar, itu dilambangkan dengan tanda positif. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitung derajat masuk dan derajat keluar. Coba dilihat di sini A, ya. Derajat keluar itu berarti dia, derajat in itu masuk ya. Yang masuk itu berarti adalah jumlah dari H yang menuju terminat ke V. Maka di sini dapat kita lihat yang in itu adalah yang masuk ya. Bentar, saya coba. Oke. Coba di sini dilihat yang menuju A atau masuk berarti adalah ini ya. Ini 1, kemudian ini 1 lagi. Berarti ada 2. Sehingga degree yang in-nya ada 2. Kemudian degree yang keluar dari A berarti di sini ke sini ya 1. Kemudian ini 2, kemudian di sini 3. Kemudian karena dia loop berarti juga dia keluar, berarti 4. Maka degree dari yang masuk dari A itu ada 4. Coba kita lihat yang B, yang keluar itu adalah yang menuju ke tempat lain. Berarti yang ini ya. Ada lagi. Degree dari B itu adalah 1. Kemudian yang keluar dari B, yang masuk itu adalah yang ini ya, in ya, menuju B 1, 2, oleh sebab itu di sini 2. Kemudian yang keluar itu ada 1. Kemudian yang C, kita lihat yang menuju C itu ada 1 ya. Kemudian ini 1 lagi, ini 2, ini ya. Kemudian yang ke sini berarti ada 3. Kemudian yang out-nya atau yang keluar berarti adalah yang ini. Berarti 1 dan yang looping. Berarti ini adalah 2. Nah, begitu seterusnya. Silahkan teman-teman hitung. Kemudian di sini ada teorema, jika G itu adalah graf terdiri V dan E, maka berlaku mutlak dari E itu adalah jumlah degree yang keluar sama dengan jumlah degree yang masuk. Untuk pembuktian ini kita coba lihat ke graf yang tadi. Coba kita jumlahkan apakah benar yang keluar, jumlah degree yang keluar sama dengan jumlah degree yang masuk. Di sini yang masuk dulu, 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Nah, degree yang masuk adalah 12. Degree yang keluar kita hitung 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Berarti sama-sama 12. Maka teorema tadi berlaku. Jadi degree yang masuk itu sama dengan degree yang keluar. Kemudian di sini ada special types dari simple graph. Nah, ini disebut sebagai KN ya. Saat K-nya 1 berarti node-nya tadi atau vertisnya itu hanya 1. Saat K2 berarti vertisnya 2, saat K3 vertisnya 3, saat K4 vertisnya ada 4 dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah bentuk spesial dari graf KN. Kemudian graf berikutnya yang spesial juga berbentuk sickle dan wheels ya, berbentuk
cycle itu dengan syarat N-nya harus besar dari 3. Nah, seperti ini C3, C4, C5, C6, dan seterusnya. Maka dia akan membentuk sebuah cycle. Kemudian juga bisa berbentuk seperti wheels dengan syarat bahwa C yang cycle tadi sudah besar dari 3, lalu ada vertex baru yang menghubungkan antara cycle tadi dengan titik tengahnya. Sehingga dia berbentuk seperti roda seperti ini. Ya, ini disebut sebagai W1, W4, W5, dan W6. Kemudian bentuk simple graph spesial lainnya adalah berbentuk N-cube, ya, yang mana untuk menentukan banyaknya vertis itu adalah rumusnya adalah 2 pangkat N. Di sini saat N-nya 2, maka banyak vertisnya adalah 2 pangkat 1 adalah 2 di sini. 1, 2. Kemudian Q2 banyak vertisnya adalah 2 pangkat 2 sehingga 4. Kemudian Q3 berarti 2 pangkat 3 banyak vertisnya adalah 8. Maka ini disebut sebagai N-cube. Kemudian di sini ada bipartite graph, di mana bipartite graph itu adalah simple graph G, disebut bipartite jika V itu bisa dipartisi menjadi dua buah subset dari V1 dan V2 yang saling terpisah. Ya, jadi bisa kita pisah menjadi V1 dan V2. Atau dalam kata lain bisa juga kita sebut bahwa bipartite graph itu tidak ada sisi yang saling terkoneksi antara V1 dengan V2. Nah, contohnya di sini coba kita lihat dari graf G, ya. Dari graf G itu kita bisa mempartisinya menjadi V1 yaitu A, B, dan D. Kemudian V2 itu adalah C, kemudian E, kemudian F, kemudian G. Nah, perlu dilihat di sini bahwa yang dalam V1 itu dia tidak saling terhubung, jadi antara A dengan B tidak terhubung, B dengan D tidak terhubung, A dengan D juga tidak terhubung, dan B dengan D juga tidak terhubung. Kemudian begitu juga dengan V2, di mana C itu tidak terhubung dengan E, kemudian C tidak terhubung dengan F, dan C tidak terhubung dengan G, dan begitu seterusnya. Nah, untuk memudahkan di sini diberi tanda merah ya. Di sini bisa menggunakan dua warna, merah dan biru misalnya, ini dianggap sebagai warna biru ya, mungkin bukan tidak terlalu jelas. Nah, jadi saat dipetakan nanti antara V1 dengan V2, misalkan di sini adalah A, B, D, kemudian di sini ada C, E, F, G. Maka nanti A itu akan berhubungan dengan C, ya, A akan berhubungan dengan C, ini dia A dengan C, kemudian A dengan E, kemudian A dengan F, kemudian A dengan G. Nah, begitu seterusnya. Maka ini bisa disebut sebagai bipartite graph. Tetapi yang H ini tidak bisa kita sebut bipartite graph karena dia tidak bisa dipartisi menjadi V1 dan V2. Nah, silakan ini teman-teman pelajari kenapa dia tidak bisa disebut sebagai bipartite. Kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwa C6 itu adalah bipartite. Nah, untuk menunjukkan bahwa C6 itu bipartite, maka kita bisa membagi dia menjadi V1 dan V2. Di mana V1 terdiri V1, V3, dan V5, kemudian V2 terdiri dari V2, V4, dan V6. Sehingga di sini dia akan saling disjoin. Anggaplah di sini V1, kemudian V2, V3, V4, V5, dan V6. Di mana antara V1 dengan V3 tidak saling terhubung, V1 dengan V5 juga tidak saling terhubung. Begitu juga V2 dengan V4 tidak saling terhubung, V4 dengan V6 tidak saling terhubung. Jadi saat digambarkan dengan diagram Venn dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa C3 itu not bipartite. Kenapa? Karena dia saling terhubung antara V1, V2, dan V3-nya. V1, V2, dan V3-nya. Sehingga dia disebut not bipartite. Kemudian di sini ada complete bipartite graph KNM.
itu adalah graf yang mempunyai vertex yang bisa dipartisi menjadi V1 dengan size M dan V2 dengan size N. Ya. Nah, di sini silahkan teman-teman coba buktikan apakah benar ini adalah complete bipartite graph. Nah, kemudian yang terakhir ada new graph from old graph. Jadi kita bisa membentuk sebuah new graph dari old graph dengan syarat di sini ada definisi sebuah subgraph dari graph G itu adalah graph WF, di mana W itu harus subset dari V dan F itu harus subset dari A. Sehingga subgraph H dari G itu proper subgraph dari G jika H itu tidak sama dengan G. Nah, di sini misalnya ada K5, maka bentuk subgrafnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian di sini K5 juga bentuk subgrafnya juga bisa seperti ini. Kenapa? Karena di sini misalkan graf G itu V, E itu adalah simple graph. Kemudian subgrafnya itu adalah W, ya, dengan vertex V itu dari grafnya WV, maka dia harus terdiri dari HDA jika dan hanya jika endpoint-nya itu harus di W. Nah, ini silahkan nanti teman-teman perhatikan dengan seksama kenapa dia bisa menjadi sebuah graf yang baru. Nah, kemudian di sini ada bipartite graph dan matching. Jadi di sini ada aplikasi dari bipartite graph. Contohnya di sini untuk me-assign sebuah job ya. Jadi bisa menggunakan bipartite tadi agar semua job itu bisa terlaksana dengan baik ya. Silahkan nanti dilihat bagaimana hubungannya dengan bipartite graph. Ini masih bagian dari contoh dari new graph tadi. Ya, jadi sebuah graf yang tidak lengkap tadi, graf yang pertama, kemudian graf kedua itu bisa kita gabungkan sehingga terbentuklah graf yang ketiga seperti ini. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut tentang materi ini, silahkan teman-teman baca buku Discrete Matematika dan application-nya. Kemudian kita akan melakukan diskusi melalui Zoom dan WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.